Baik, sebenarnya ini kebetulan sekali juga saya dan Pak Suhardi ini ada double meeting terkait dengan pengarahan beban kerja dosen yang baru. Nah ini jadi semua dosen-dosennya was-was ini ya terkait ini, sehingga sedang hadir semua nih rata-rata dosen IPB di ruang sebelah. Tapi saya pindah dulu ke sini. Pak Suhardi mohon izin karena beliau akan jadi asesor terkait dengan beban kerja dosen sehingga akan mengikuti workshop. Jadi untuk hari ini barangkali beliau nanti akan mampir sebentar di kelas kita. Baik, kuliah kita adalah EL ya, EL 5004 sistem intelijen. Baik, di saya juga ini agak lambat ya. Jadi apa yang akan kita lakukan di kuliah ini akan kita jelaskan, tetapi kita berkenalan dulu ya. Sebagian udah tahu, tapi sebagian juga barangkali masih baru. Saya itu yang bawah ya, Gus Sapta Mutiarsa, mendampingi Profesor Suhardi. Kami dari kelompok keilmuan teknologi informasi. Ini kantornya adalah di Laboratorium Sinyal dan Sistem, ini di Labtek 8 Kampus Ganesha di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah, barangkali ingin memperkenalkan sedikit dulu ya bidang yang khususnya saya tekuni. Nah, ini kalau saya ini bidang keahliannya adalah di robotika, robotics, jadi intelligent system, autonomous system, kemudian di situ dibangun wujudnya menjadi suatu robotics atau autonomous vehicle, kendaraan otonom. Dan juga dari situ komponen-komponennya terkait dengan embedded system dan Internet of Things. Nah, ini khusus bidang keahlian saya, nanti ditambahkan dengan bidang keahlian Pak Suhardi yang ada di Information Security dan di IT Service. Nah, sehingga nanti pada akhir perkuliahan ini, proyek akhirnya adalah bagaimana mengimplementasikan intelligence system pada IT Service dan Information Security ya di situ, sehingga nyambung dengan latar belakang dari Bapak Ibu semua di opsi ini ya. Ini kalau tidak salah pesertanya dari opsi RMKI dan juga dari opsi LTI gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lebih dalam ke materi kita, ingin juga khususnya saya sih ingin berkenalan gitu ya dengan teman-teman semua yang ada di sini. Kalau dilihat itu ada di daftar peserta itu ada 15 peserta kuliahnya. Nah, ini barangkali bisa gantian ya. Barusan tadi saya yang memperkenalkan ke teman-teman semua. Nah, ini boleh gitu menjelaskan background-nya ya. Barangkali sudah bekerja di mana gitu. Dan yang dibutuhkan juga penjelasan mengenai dulu ketika S1 itu pendidikannya itu di elektro atau di informatika atau teknologi informasi, ini terkait dengan materi yang akan diberikan di kuliah kita. Walaupun sama ujungnya, tapi cara bawanya akan berbeda-beda gitu, tergantung dari kita backgroundnya seperti apa. Atau ada yang dari luar itu. Nah, nanti kita akan mengatur, mengelola supaya bisa diikuti oleh semua. Jadi background ya. Dan yang satu paling penting yang ingin diketahui adalah mudah-mudahan semua sudah pernah membuat program software Hello World, entah bahasa apapun juga. Nah, pernah bikin pakai bahasa apa? Jadi bahasa pemrograman apa yang dikuasai? Baik,
Ini sinyal saya sangat jelek, dari tadi tulisannya keluar bad network gitu ya. Jadi kalau putus saya mohon dikasih tahu ya. Kita mulai dari yang ada di paling atas kolom partisipan, ini paling gampang nih ngurutnya nih. Jadi pertama, siapa nih? Taufik Rahman ya. Kameranya sudah terbuka. Selamat pagi menjelang siang Bapak, silakan. Ya Pak, selamat pagi Pak. Terima kasih tadi Bapak sudah memperkenalkan diri, luar biasa sekali ya ternyata bidang keilmuannya. Saya Taufik Rahman Pak, dulu background S1 saya teknik elektro harus kuat Pak Gus. Jadi tetapi sehari-hari berkecimpung di bidang TI Pak. Jadi sekarang pun usaha di bidang TI atau IT, kemudian saya lulus dulu tahun 2014 Pak untuk S1-nya. Jadi dari 2014 sampai sekarang konsisten di dunia IT ini. Begitu Pak Kus. Oke, baik. Bidang IT-nya boleh didetailkan. Jadi Ya, apakah hardware atau software atau networking? ya, software Pak. Jadi saya biasa custom menerima pesanan aplikasi yang sifatnya custom, kemudian bahasa pemrograman yang biasa kami gunakan di sini bervariatif juga Pak, itu melihat karakteristik aplikasi yang dipesan gitu. Jadi mobile kami punya ini sendiri, kemudian web-based juga ada gitu ya. Jadi kami melihat tingkat kerumitan dari sistem yang akan dibangun seperti itu Pak. Oke, berarti dari bahasa C sampai ke C#, Java, Python semua boleh ya, Ya, tergantung pesanan ya. betul. Oke, baik. Saya sendiri Pak, kebetulan sekarang lebih ke banyaknya di analisnya Pak, di sistem analis, kemudian juga kadang jadi PM, sekarang lebih ke nge-arrange tim untuk mulai dari start sampai selesai project gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oh iya, sudah saatnya. Karena lulus tahun 2014. Sekarang udah tahun 2022 ya, sudah pantas ya. Jadi project manager ya, bukan programmer lagi. Oke, Iya, baik. Terima kasih, Pak Taufik. sama-sama Pak. Kita, kita lanjutkan berikutnya di sini, Pak Armi Satria ya. Wah, ini sudah ada juga. Silakan. Pak, Assalamualaikum. Saya Armi, Waalaikumsalam. asal dari Aceh Selatan. Kebetulan sekarang berdinas di Dinas Pendidikan Catatan Sipil. Saya lulusan S1 Teknik Elektro Unsia di Banda Aceh. Kemudian saya di tempat kerja itu sebagai pengolah pengolah informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Selatan. Kalau masalah pemrograman sih, kalau advance nggak ada sih, tapi saya bisa pernah mempelajari beberapa macam pemrograman kayak Java, Python pernah juga, dan PHP, dan ada beberapa yang lain Pak. Kalau memang ada yang terbaru, saya suka mempelajarinya juga, kayak Node.js dan lain-lain Pak. Itu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Armi ya. Panggil aja Pak Armi. Boleh Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang persyaratan kuliah ini adalah sudah pernah membuat program minimal Hello World bahasa apapun ya, sebenarnya ya. Jadi tidak asing dengan software karena kuliah intelligence system ini ya terkait erat dengan software, dan salah satu tugasnya nanti adalah programming terkait dengan intelligence system. Nah, setidak-tidaknya jadi syaratnya sudah tidak asing dengan pemrograman. Nah, bagaimana kalau belum pernah menggunakan programming gitu ya, belum pernah membuat program, ya udah, ini kan baru minggu kedua, langsung aja belajar, ambil kursus di YouTube gitu sebenarnya gitu. Tapi kembali lagi ini saya tanyakan karena terkait dengan, jadi kita arah perkuliahan kita mau bagaimana gitu ya. Baik, terima kasih Pak Armi. Berikutnya siapa ini? Citra Rizky Utami ya. Nah, ini sudah, apakah sudah? Oh, udah ada nih, udah keluar kamera. Terima kasih, silakan.
Suaranya belum terdengar ya? Apakah ada Oh iya sudah, iya silakan. Agak bermasalah. Perkenalkan Pak, saya Citra Rizky Utami, lulusan Politeknik Negeri Bandung. 19 sempat bekerja selama 1 tahun penyedia layanan telekomunikasi. Ketika kuliah sempat mempelajari bahasa Java, PHP. Itu aja. Oke, baik. Ini memang suaranya hilang timbul ya, tapi informasi yang dibutuhkan sudah dapat. Tapi suara saya mudah-mudahan terdengar ya, tidak masalah ya dari sini. Terdengar jelas, Pak. Jelas ya? Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya silakan, urutan berikutnya siapa? Dani Agung Prastio. Pak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Kenalkan, nama saya Dani Agung Prastio, biasa dipanggil Dani. Saya lulusan dari S1 Telkom University, jurusan Informatika. Saat ini saya bekerja di bidang cyber security, fokusnya di Red Team. Karena dari saya. Oke, kalau gitu, programming yang dikuasai apa? Kalau programming biasanya saya biasa membuat exploit developer sih Pak, Python atau Bash biasanya Pak. Oke, baik. Lulus tahun berapa? Saya lulusan tahun 2019 Pak. 2019 ya. Baik, ini sambil saya buat catatannya. Ya. Baik, terima kasih Mas Dani. Baik, berikutnya Mbak Eza, ya silakan. Tapi dengan teman-teman udah kenal ya. Ya nggak apa-apa, diulang lagi aja. Ya Pak, perkenalkan nama saya Eza Yolanda Fitria, biasa dipanggil Eza. Saya dari lulusan S1 Teknik Elektro Telkom University tahun 2020. Saat ini saya bekerja di Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri di bagian pengkajian dan analisis. Dan untuk bahasa pemrograman yang saya kuasai itu C atau C++. Sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya ya, Firdaus Cahyo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak dan rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firdaus Cahyo Nugroho. Saya saat ini bekerja di Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk lulusan, saya lulusan di tahun 2015 di Sekolah Tinggi Sandi Negara, Pak. Adapun untuk bahasa pemrogramannya itu yang biasa saya gunakan di PHP dan di C, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya kita lanjutkan saja. Fitri Puspitasari Budiana ya. Silakan. Oh, sudah ini. Masih di mute sepertinya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi terdengar dengan jelas. Mohon maaf Pak, menggunakan masker karena lagi di tempat kerja. Nama saya Fitri Puspitasari Budiana. Background saya dari jurusan fisika Pak di UIN Bandung. Untuk pekerjaan sekarang masih di UIN Bandung di bagian Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data bagian R&D. Untuk bahasa yang dikuasai, saya bisa PHP Pak, menggunakan CI. Oke, lulusan tahun berapa? 2016 Pak. 2016 ya, oke baik. Ya, berikutnya silakan Pak Lalu Heru Muharman. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Aman, kedengaran. Nama saya Heru Pak, Lalu Heru Muharman, panggil Heru. Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Saya bekerja di rumah sakit umum di bagian kepegawaian. Background saya dulu S1 lulusan teknik sipil 2020, Pak. Oke. Ini lulusan Unram? Iya, Pak. Oke, sudah lama saya nggak main ke Unram. Banyak teman-teman di sana. Baik. Pemrograman bagaimana, Pak? Hanya dasar-dasar aja sih, Pak. Saya menguasai sedikit Python saja, Pak. Dulu waktu zaman sekolah sempat ketik AutoIt hanya untuk main game saja tapi dulu. Oke. Satu baris menggunakan Python sudah pernah ya? Ya, Pak. Aman kalau gitu. Baik. Terima kasih Pak Heru. Wah, ini dari Lombok ya. Jelas nih tapi suaranya ini aman berarti. Oke, dan tidak ada delay ya sepertinya ya? Sepertinya, Pak. Oh, iya. Kelihatannya masih ada. Karena saya biasa diskusi juga dengan Kendari. Dengan Kendari itu ada delay sekitar 2-3 detik. Jadi kalau saya bicara, tunggu sebentar, kemudian kalau sadar ada delay itu jalan gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan semua aman. Baik, berikutnya Mas Lucky Fadilah. Nah, ini juga sudah kenal ya sebelumnya ya. Tapi silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Pak kalau ini suara saya putus-putus karena di sini sedang pemadaman listrik kebetulan. Oh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Lucky Fadilah Ramdan. Saat ini saya sedang bekerja di Kemendikbudristek, Satker Universitas Siliwangi. Saya bekerja di bagian UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk background S1 saya dulu sebagai di Teknik Informatika. Kalau pengalaman programming sebelum saya bekerja di Universitas Siliwangi ini dulu saya sempat menjadi freelancer menggunakan bahasa pemrograman Java khususnya dalam pembuatan program POS, Pak, Point of Sale. Nah, kalau untuk saat ini di Universitas Siliwangi ini saya lebih fokus menjadi sistem analis yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi yang berjalan di Universitas Siliwangi, Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, kita lanjutkan ya. Berikutnya Muhammad Rizky Abadi Sutoyo, silakan. Assalamualaikum, Pak. Apa suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam. Aman. Jelas. Ya, Pak. Saya dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi, dari jurusan Sistem Komputer. Bahasa pemrograman yang saya bisa tuh baru lebihnya kayaknya Python sih, Pak. Udah pernah pakai skripsi kemarin. Baik, lulus angkatan berapa? Saya 2019, Pak. 2019. Di opsi apa? RMKI atau LTI? Saya ME, Pak, Mikroelektro. Oh, mikroelektronik. Iya. Oke, baik. Memang ini ya, memang diarahkan masuk kelas ini ya? Nggak masalah sih. Biasanya ya, Pak, elektronik itu yang dengan Pak Ari. Iya, Pak. Jadi ada berhubungan sama ini, Pak. Ada berhubungan sama artificial intelligence juga, Pak, buat tesisnya. Jadi saya ambil yang ini aja buat nambah-nambah ilmu, Pak. Oke, baik. Ya. Baik, kalau gitu. Terima kasih ya, Mas Rizky. Berikutnya Muhammad Fahrul Zaini. Wah, ini sudah ada nih Kak wajahnya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak dan semuanya rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Zaini. Saya lulus di S1 Unpas. Jurusannya Teknik Informatika pada tahun 2014, Pak. Sekarang background bekerja di Bandung,
alhamdulillah diamanahi sebagai project manager di IT Consultant di Bandung. Mengambil mata kuliah ini juga tertarik Pak dengan sistem recommender. Namun secara pengetahuan dari segi bahasa pemrograman yang paling sering sih menggunakan Unity Engine Script Pak. Oke, baik. Tesisnya terkait recommender juga? Minat di sistem recommender Pak, salah satunya. Oke. Sudah kan? Ini semua sudah ini ya, sudah mengambil Matlit ya, jadi sudah dapat pembimbing semua ya. Pembimbingnya siapa untuk tesisnya? Pak Yohanes Bandung Pak. Oh Pak. Pak Bandung. Ya, cakep. Ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Ini juga sudah siap. Rosa Elviani, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Rosa Elviani. Saya lulusan Sistem Informasi di Institut Teknologi Kalimantan pada tahun 2020. Saat ini belum bekerja. Kemudian untuk background programmingnya, pernah nyoba sedikit-sedikit itu ada Java, ada Python, dan juga PHP gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini lulusan pertama ITK nih? Kelima, Pak. Angkatan keberapa? Kelima, Pak. Kelima ya? Udah nggak kerasa. Iya. Dulu saya terbentuk yang bangun di temennya, ITERA, bolak-balik Lampung. Jadi ITS kan ke ITK, Ya, ITB ke ITERA. Tapi nggak kerasa, udah lama. Oh, ternyata udah angkatan kelima ya. Udah lama. Yep. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, berikutnya silakan. Terakhir ya, Steven Prasetya. Celo ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Steven Prasetya Ohelo dari Jayapura. Dulu saya lulusannya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, cuman dulu ngambil jurusannya komputasi statistik Pak, jadi fokusnya di ilmu komputernya. Kemudian untuk bahasa pemrograman, saat ini saya mendalami Python. Oke, baik. Ini dari Jayapura sekarang? Sekarang di Jayapura, Pak. Oke. Oh, ini sinyalnya bagus ini ya. Wah, senang sekali nih. Oke, saya catat. Oke, baik, terima kasih. Ini sudah semua ya? Apa masih ada yang belum hadir? Oh, di catatan saya di sini ada Ainun Rofik. Wah, belum kelihatan. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Tapi ini biasanya saya kalau langsung berkenalan dengan sangat banyak begini, kadang-kadang suka lupa lagi gitu. Jadi mohon maaf, tapi nanti barangkali kalau ketemu di suatu tempat mohon disapa ya. Ya. Baik, kita coba saja. Saya akan coba menjelaskan tentang terkait rencana perkuliahan kita ya pada semester ini. Nah, ini karena sinyal saya jelek, saya mohon izin dulu untuk mematikan cam ya supaya saya bisa optimal dengan materi perkuliahannya slide saya gitu ya. Baik, ini saya maximize dulu sebentar, kemudian sekarang saya mau share. Baik, ini saya sudah memperlihatkan slide kedua, yaitu mengenai course introduction, di mana di sini materi perkuliahannya sudah di-upload di EduNext. Mudah-mudahan semua sudah bisa bergabung ke EduNext dan sudah bisa mengakses seluruh mata kuliah yang ada di situ, materi-materinya, khususnya slide perkuliahannya. Nah, kebetulan kemarin ini saya ditugaskan untuk mengisi video-video kuliah yang lain terkait dengan embedded system, sehingga untuk yang EL 5000 ini adalah untuk yang berikutnya gitu ya, belum
belum ada rekamannya gitu ya. Jadi barangkali ini sambil kita kuliah saja sambil kita rekam di Teams ini, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan. Apa yang kita pelajari di semester ini EL 5004 nanti boleh dikatakan kita akan membagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama itu kita akan belajar tentang dasar-dasar dari intelligence system, fundamental. Nah, fundamentalnya itu adalah AI, artificial intelligence. Nah, dari situ kita akan melihat bagian keduanya, technology of intelligence system. Kita akan melihat, jadi sekarang ini, trennya sekarang ini apa, gitu ya. Nanti disesuaikan dengan bidang masing-masing. Yang dari information security, yang dari bidang IT, yang dari bidang microelectronics, yang dari bidang manapun ya. Nanti kita akan melihat publikasi-publikasi terkini yang terkait dengan intelligence system. Nah, kemudian nanti bagian terakhir kita akan membuat suatu tulisan yang terkait dengan current technology ini. Nah, di sini apa yang kita lakukan, yang pertama di part 1 ini ada suatu project di situ ya. Ini projectnya akan menjadi UTS. Nah, ini di UTS itu kita akan membuat program. Nah, buat program sederhana yang terkait dengan intelligence system dengan bahasa pemrograman yang dikuasai. Memang kalau yang paling mudah sebenarnya saat ini Python ya, yang paling mudah. Tapi kalau terbiasa dengan C, dengan Java itu silakan nanti. Nah, itu adalah bagian. Nanti kemudian kalau yang proyek akhirnya UAS itu terkait dengan membuat suatu tulisan terkait dengan current technology on intelligence system. Nah, selama perkuliahan ini nanti akan dibimbing. Nanti yang pertama, bagian pertama ini akan dengan saya, banyak dengan saya ya. Kemudian bagian 2-3-nya ini nanti akan banyak dengan Pak Suhardi. Ya. Jadi akan bagaimana mengeksplor tulisan-tulisan, paper-paper, kemudian bagaimana cara menyusun tulisan paper ini. Nanti syukur-syukur tulisannya nanti bisa dipublikasikan. Nah, apa yang akan kita pelajari untuk bagian 1 ini sebenarnya banyak. Nah, jadi memang kuliah intelligence system ini harusnya memang tidak cuma 3 SKS, tapi ya, atau bukan satu mata kuliah, tapi ada beberapa kuliah. Jadi pertama adalah konsep dasarnya, setelah itu implementasinya, aplikasinya, atau setelah dasarnya kemudian tekniknya dulu ya, tekniknya bagaimana cara menggunakan tools yang memprogramnya, kemudian dari situ baru diimplementasikan. Harusnya ada 3 tahapan, tetapi karena kita tidak ada segitu banyak SKS-nya, sehingga kita manfaatkan, tapi dengan harapan tidak terlalu membebani. Nah, di sini sudah ada 14 modul kuliah, materi kuliahnya, dan ini sudah diupload juga di EduNext. Nah, ini kalau kita lihat, ini silakan ya dilihat. Yang pertama itu adalah pengantar ya, pertama dan kedua ini kita coba selesaikan hari ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat cerita perjalanan perkembangan intelligence system dan artificial intelligence. Jadi kalau kita lihat sekarang lagi booming yang namanya deep learning, apa itu deep learning? Nah, sekarang booming sekali. Sebenarnya deep learning itu cikal bakalnya itu sudah dimulai tahun 1940 sebelum Indonesia merdeka. Sebenarnya gitu. Apa perbedaan deep learning yang dulu dengan deep learning yang sekarang? Nggak ada perbedaannya. Loh, kenapa sekarang jadi booming? Ya, memang kondisinya yang dimana penggunaan deep learning, machine learning inilah sekarang baru terasa benar manfaatnya sehingga menjadi booming. Padahal itu sesuatu yang sudah lama. Nah, padahal tahun 40 kita tahu karakter manusia yang dulu dengan generasi dulu itu 40 itu generasi apa ya? Zamannya baby boom gitu ya, terus generasi X, generasi apa nih, generasi Z, milenial, saya nggak hafal urutannya gitu ya. Nah, di situ
beda karakternya dan beda bagaimana penggunaan teknologinya. Dan kita tahu tahun 40 itu belum ada komputer. Komputer itu baru ditemukan tahun 44-45. Nah, saat Indonesia merdeka, komputer ditemukan. Dan sekarang akhirnya dengan adanya GPU, ya, perkembangan teknologi terkini di bidang komputer, sehingga deep learning, machine learning itu berkembang dengan pesat. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi kita tidak akan bisa mempelajari kenapa dan bagaimana kalau kita tidak mempelajari masa lahirnya. Nah, sehingga bagian 3, 4, nah itu tuh kita akan mempelajari dasar-dasar intelligence system klasik. Gimana cara berpikir orang, manusia dulu gitu. Kemudian dari situ, dari yang klasik ya, dulu klasik itu kita bicara searching, terus pernah berkembang yang namanya fuzzy logic. Nah ini juga, itu bagian dari perjalanan yang perlu kita ketahui. Sudah ada simulatornya di MATLAB, tapi kita tidak akan menggunakan MATLAB, tapi kita akan menggunakan kertas dan bolpen ya, untuk menjelaskan tentang bagaimana, untuk memahami bagaimana cara kerja dari si fuzzy logic tersebut. Nah, dari situ kita langsung maju lagi ilmu yang diperkenalkan. Nah, ini neural network ini sebenarnya diperkenalkan sekitar 1941 ya, awalnya ya. Dan sekarang booming ya deep learning ini ya di tahun 2020-an ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita akan melihat apa perbedaannya. Jadi seperti apa? Nah, perjalanannya ya dari deep learning, ya dari neural network, ya, kemudian berkembang. Ini MLP ini 1985, kemudian terus ke konsep machine learning gitu ya, akhirnya sampai ke deep learning. Nah, dari situ akhirnya kita bisa paham konsep dasarnya. Nah, akhirnya kita bisa kita paham perkembangan berikutnya akan bagaimana, dan mudah-mudahan kita dari situ bisa menjadi inventor gitu. Jadi kalau yang tesisnya terkait dengan intelligence system, machine learning, deep learning, kita bukan pengguna, kita bukan hanya bicara implementing, tetapi kita bicara designing. Jadi kita bicara bagaimana mendesain metode, bagaimana kita membuat metode baru. Nah, sehingga nanti diharapkan keluar metode-metode baru, namanya metode Rizky, metode Taufik, metode Rosa, metode Fitri, metode Fahrul, metode Heru, gitu, metode Lucky, gitu. Namanya ditempel gitu sebagai nama metodenya. Dan nanti akan kita perlihatkan bagaimana itu tuh sebenarnya sesuatu yang tidak sulit untuk menjadi penemu suatu metode baru. Syaratnya kita tahu perjalanannya seperti apa, karena tidak ada sesuatu yang jatuh dari langit, semua itu ada prosesnya, pelan-pelan prosesnya itu maju sedikit-sedikit, akhirnya sampai sekarang gitu ya. Jadi ini yang akan kita pelajari di kuliah kita adalah cara berpikir. Kalau mau bisa menggunakan algoritma machine learning, tools-toolsnya itu silakan dilanjutkan dengan nanti silakan ya ditambah kursus-kursus saja, short course ya, yang ada baik di Udemy, kemudian Coursera, itu untuk pengayaan banyak gitu. Ini sebenarnya short course itu lebih terkait dengan implementing. Bagaimana cara menggunakan? Nah, cara menggunakan bukan kita, tapi kita harus bisa menggunakan gitu. Jadi jangan hanya ngomong aja, tapi harus bisa mengimplementasikan. Nah, dari sini kita akan coba lihat hal yang penting juga ya, masalah isu, concern, ethical consideration ya. Jadi itu apa konsekuensi dan dampak dari perkembangan AI yang tidak jauh juga sebenarnya dari isu concern dan ethical consideration dari perkembangan teknologi juga sebenarnya sama ya.
Nah, dari situ ya kemudian kita coba lihat masa depan kita seperti apa, supaya kita bisa memprediksi apa yang harus kita lakukan untuk masa depan. Nah, sehingga dengan ini diharapkan kita menjadi orang yang visinya kaya, cara pandangnya kaya, tahu gitu ya, sesuatu itu dari sumbernya dan tahu kenapa menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Ngeri ya sebenarnya, banyak gitu ya, tapi kita akan coba bahas ini secara runut saja, bertahap, pelan-pelan gitu, sehingga mudah-mudahan semua bisa dipahami dengan mudah. Nah, slide berikutnya adalah mengenai referensi. Di referensi ini kita menggunakan buku, ini buku sucinya ya sebenarnya ya. Ini adalah bukunya Stuart Russell dan Peter Norvig. Ini bantal nih sebenarnya, tebalnya luar biasa ini ya. Dari dulu ya selalu ini digunakan menjadi panduan. Nah, dari situ kita bisa menggunakan buku lain ya, banyak ya. Kemudian khusus untuk kuliah ini banyak menggunakan buku yang Gareth James ini yang terkait dengan machine learning, ditambah buku-buku lain. Kalau yang pertama, referensi pertama itu lebih ke sejarah perjalanan gitu ya, dari intelligence system dan artificial intelligence. Nah, yang kedua ini lebih terkait dengan machine learning dan deep learning di situ. Nah, tidak tertutup buku-buku lain yang sangat banyak. Baik, nah dari sini kita coba sepakati apa itu intelligent system. Nah, kalau ditanya sampai hari ini di komunitas AI itu definisinya masih diperdebatkan terus. Nah, artinya kalau apa yang diusulkan pemahaman dari intelligent system di kuliah ini berbeda dengan pemahaman yang sebelumnya, itu wajar-wajar saja dan bisa berbeda. Tetapi barangkali bisa kita katakan sementara ya bahwa intelligent system, kalau kita bicara sistem, itu adalah ya suatu sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu adalah gabungan dari beberapa hal, di mana hal itu misalkan ada algoritma, kalau kita bicara ada satu algoritma terkait dengan AI ya, kemudian ada algoritma lagi AI, kemudian ada metode atau proses, kemudian semuanya digabungkan jadi satu, akhirnya menjadi suatu sistem. Dalam hal ini adalah sistem, misalkan sistem AI atau intelligent system. Nah, di sini berarti kita katakan sistem kalau dia merupakan gabungan dari beberapa hal. Kalau satu ya belum jadi sistem ya. Atau bisa kita katakan juga sebagai mesin. Mesin itu bukan berarti harus hardware bisa dipegang, tapi bentuk software juga yang kita katakan sebagai mesin secara umum yang memiliki kemampuan yang intelijen. Jadi di sini menggunakan AI. Nah, ini berarti sistem yang kita katakan intelligent system menggunakan AI, artificial intelligence, di mana nih slide berikutnya ya. Saya sudah masuk slide berikutnya, apa itu AI. Jadi AI itu adalah boleh dikatakan anything, ya, algoritma, metode, segala macam ya, yang membuat suatu mesin itu berperilaku intelijen, cerdas. Nah, ini definisi kata suatu literatur dari ini juga yang dikatakan di bukunya Stuart Russell. Ada juga yang mengatakan, jadi bisa mengatakan AI itu sebagai augmented intelligence. Jadi intelijen yang dipanjangkan gitu ya. Jadi maksudnya apa yang dikembangkan lagi? Dikembangkan tujuannya apa sih AI? Tujuannya adalah untuk membuat kecerdasannya manusia itu menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Nah, sehingga
manusia dengan segala keterbatasannya, manusia dengan segala kesempurnaannya, tetapi juga memiliki keterbatasan, itu diperpanjang kemampuannya dengan adanya AI, sehingga hasilnya itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi manusia. Jadi, kalau kita bicara teknologi itu adalah teknologi untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Nah, itu ya, sehingga istilahnya kita sudah mulai ada yang mengatakan bahwa AI itu juga bisa dipandang sebagai augmented intelligence, ya. Jadi karena AI itu tidak dapat mengganti manusia. AI itu tidak dapat menggantikan keahlian manusia karena memang manusia itu sudah terbukti sebagai makhluk yang paling sempurna. Tetapi manusia itu bisa ditingkatkan kemampuannya, capabilities-nya itu dengan menambahkan alat bantu, dalam hal ini AI, gitu ya, sehingga menjadi augmented intelligence. Ya, ini jadi perdebatan terus. Ini adalah isu-isu yang sedang berkembang sekarang. Jadi perkembangannya terus beda dan masih ada perdebatan nanti kita bahas di akhir. Baik, kita maju, lanjutkan saja dulu ya. Nah, kita bicara awalnya AI ya, dasar-dasarnya AI. Nah, kita ambil dari bukunya Stuart Russell dan Peter Norvig. Nah, di situ AI itu pada dasarnya itu bisa dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama itu adalah berpikir seperti manusia. Jadi, waktu awal-awalnya AI diusulkan, itu para expertnya itu ingin membuat mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Nah, akhirnya kalau kita lihat film-film zaman dulu, tahun 50-an gitu, itu isinya itu ya film-film science fiction ya, itu isinya kan mesin-mesin yang pinter, kemudian perang dengan manusia. Itu utopia yang dibangun zaman dulu tuh seperti itu. Nah, kemudian dicoba dan akhirnya melihat berpikir secara manusia itu ya entah bagaimana caranya belum kebayang. Akhirnya mulai ada kuadran baru, orang melihatnya sebagai berperilaku sebagai manusia. Jadi berperilaku sebagai manusia itu berarti dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba gitu ya. Nah, jadi perilaku-perilaku manusia yang ditiru oleh mesin. Tapi turun dari cita-citanya ingin meniru kemampuan berpikir manusia, meniru kemampuan manusia yang bisa belajar gitu ya. Ada rasa. Nah, itu menurun dari situ. Nah, sejalan dengan waktu, manusia itu terlalu sempurna untuk ditiru. Nah, akhirnya bergeser lagi menjadi berpikir secara rasional. Dan berpikir itu ada belajarnya. Membuat sistem belajar, nah waktu itu machine learning itu tidak. Sebenarnya machine learning yang ada sekarang pun nggak learning banget gitu sebenarnya kalau dilihat dibandingkan dengan manusia gitu. Nah, tetapi akhirnya ingin dicoba karena tidak bisa menerima manusia, oke, kita membuat setidak-tidaknya mesin yang sudah bisa berpikir. Nah, machine learning ini. Nah, ini tahap ketiga. Dan juga keempat, beraksi secara rasional. Sistem yang cerdas, tetapi tidak belajar, tapi cerdas. Artinya dia bisa membuat suatu keputusan. Nah, akhirnya dalam buku Stuart Russell ini, intelligence system atau artificial intelligence itu dibagi menjadi ilmunya menjadi 4 kuadran ini yang didukung oleh beberapa paper-paper dan hasil-hasil penelitian dari para ahlinya gitu ya. Ini
di buku ini jelas diperlihatkan paper-papernya sudah lama nih, tahun 80, tahun 70, tahun 90 untuk memperlihatkan bagaimana cara berpikir dulu. Dan sekarang kita bisa membandingkan dengan yang sekarang ya, nanti kita akan lihat. Tapi kita sekarang sedang melihat dulu cara berpikir manusia zaman lampau gitu ya. Nah, yang pertama itu thinking humanly itu diusulkan pertama kali itu oleh Alan Turing. Alan Turing tahun 1950 itu mengembangkan konsep computing machinery and intelligence. Jadi barangkali pernah mendengar konsepnya dan ada juga filmnya ya. Jadi membuat konsep imitation game. Nah, ini dilakukan pada tahun 1950 bahwa nanti, jadi ini visinya Alan Turing itu nanti pada tahun 2020, udah lewat ya. 2020 tahun 2000. Nah, karena tambah 50 tahun katanya. 50 tahun lagi, nah berarti tahun 2000, ini mesin ini sudah bisa meniru manusia. Dalam arti ada mesin di balik tembok ya, kemudian di sebelah kanannya ini ada manusia dan ada mesin. Nah, di sini. Oh, ini yang sebelah kiri adalah manusia yang interrogatornya ya. Di sini ngomong ke kanan gitu, nanya ke kanan. Yang satu dijawab oleh manusia, yang pertama jawab manusia, yang kedua dijawab mesin. Nah, ramalannya atau prediksinya Alan Turing bahwa tahun 2000 ini interrogatornya ini tidak bisa membedakan bahwa yang menjawab pertanyaan itu adalah apakah manusia, apakah mesin. Nah, benar nggak sih tahun 2000 itu sudah terjadi? Kalau tahun 2022 sekarang kita ya sudah mengenal ada yang namanya Google Assistant, ada yang namanya Alexa, ada yang namanya Siri gitu ya. Kita udah tahu ya bagaimana ketika dijawab oleh mesin. Tapi kadang-kadang kita juga bisa membedakan gitu ya. Nah, tapi di situ cita-citanya sangat luar biasa, visioner ya, Alan Turing ya, memang cerdas beliau. Nah ini, jadi memprediksi bahwa pada tahun 2000 suatu mesin itu memiliki 30% kemungkinan kesempatan bisa menipu seseorang itu selama 5 menit pertama itu nggak tahu yang dihadapi itu manusia atau mesin. Nah itu awal mulanya seperti itu, terus berkembang dari thinking humanly, acting humanly. Nah, ini yang diusulkan adalah acting humanly, tapi sebelumnya adalah thinking humanly, gitu ya, bicara bagaimana memodelkan otak manusia, ilmu cognitive science. Akhirnya dari meniru manusia, akhirnya adalah membuat sesuatu yang rasional, thinking rationally, dan akhirnya juga acting rationally, gitu ya. Nah, ini ide awalnya. Nah, ini apa yang saya sampaikan barangkali saat ini terlalu berat, tapi setidak-tidaknya untuk diketahui dulu perjalanannya seperti itu, mimpinya seperti itu. Nah, sekarang AI itu diklasifikasikan dengan cara yang berbeda, pembagiannya berbeda. Sekarang dibaginya ke dalam 3, weak AI atau narrow AI, yang kedua strong AI, generalized AI, yang ketiga adalah super AI atau conscious ya AI ya, di sini yang sudah sangat super ya, yang bisa berinteraksi langsung dengan manusia. Kalau weak AI, nah ini jadi dibagi 3 ya. 1 adalah weak AI, 2 strong AI, 3 super AI. Ya ini yang klasifikasi AI saat ini. Nah ini jadi perkembangannya teknologinya tuh jalan terus pada weak AI. Nah di sini ini adalah di mana AI-nya ini digunakan untuk menyelesaikan satu domain saja, satu kasus. Jadi membangun satu problem, menyelesaikan satu problem. Jadi seperti penerjemah bahasa, kemudian ya self-driving car pun masih dikatakan sebagai weak AI atau
narrow AI, recommendation system gitu ya. Nah, kalau di information security itu spam filter, di mana ini adalah intelligence spam filter, jadi bisa dia mendeteksi spam-spam baru gitu ya. Untuk yang AI, untuk domain yang spesifik itu kita kategorikan sebagai weak AI, narrow AI. Padahal kita lihat ini sebenarnya udah canggih ya. Nah, di atas ini, di atas dari weak AI itu adalah strong AI. Nah, di strong AI ini, nah di sini di mana kecerdasannya itu bisa berinteraksi dan bisa beroperasi pada suatu lingkungan yang lebih luas. Nah, bisa belajar dari masalah-masalah baru. Nah, ini kuncinya. Kunci utamanya adalah dia sistem yang mampu belajar. Nah, ini jadi machine learning, deep learning, ya ini yang merupakan pendukung dari munculnya strong AI ini ya. Nah, dari atas ini adalah AI yang sudah memiliki kesadaran, super AI di sini. Nah, ini belum ya. Jadi AI dengan kesadaran seperti manusia. Nah, balik lagi dengan adanya sistem yang perkembangan teknologi komputer yang sudah sedemikian pesat, akhirnya muncul lagi yang dulunya sudah sempat tenggelam, di mana thinking humanly, di mana AI yang bisa berpikir seperti manusia, atau di sini bisa berpikir bagaimana membangun sistem atau robot ya yang bisa ngobrol dengan manusia. Nah, ini kita coba sudah mulai dicoba dibangun seperti ini ya. Kalau kita lihat kalau tidak salah ya, ini ada sudah banyak robot-robot humanoid nih yang sudah dibangun ya, kemudian ada ditambahkan kemampuan untuk diskusi, ngobrol gitu. Siapa tuh namanya Kak? Saya lupa ya nama robotnya. Yang saya ingatnya waktu itu robotnya ngobrol dengan Will Smith, ada filmnya ya. Baik. Nah, jadi ini terkait dengan perkembangannya ya sekarang ya, cita-citanya. Nah, itu klasifikasinya. Nah, kemudian kalau dilihat dari ilmunya sendiri, nah AI ini sudah milik semua orang. Seperti ilmu matematika, fisika, itu ya sudah diajarkan di semana-mana gitu, bukan milik suatu bidang ilmu tertentu. Nah, AI ini ya jadi sudah bidang multidisiplin, yang artinya sudah wajib dikuasai oleh semua, baik bidang sains teknologi maupun orang-orang yang terkait dengan bidang sosial humaniora, art, seni gitu. Itu mau tidak mau harus mempertimbangkan atau menggunakan AI dalam kehidupannya, karena ini merupakan suatu keniscayaan ya, sudah seperti ini gitu ya. Nah, karena itu kita belajar, karena ini adalah ilmu yang terus berkembang ke masa depan. Baik ya, jadi ini AI ini bukan ilmu dari satu bidang, tetapi adalah gabungan dari berbanyak bidang, matematik, statistik, psikologi, linguistik, filosofi. Itu sudah bergabung ketika awalnya AI itu lebih ke banyak di computer science dan electrical engineering gitu ya. Ini. Jadi kita bicara AI. Baik, saya percepat saja. Jadi perjalanan dari AI ini sebenarnya dimulai dari, kalau dilihat dari catatan sejarah yang ada ya, di sini dikatakan bahwa idenya tadi sebelum before century, sebelum Masehi, ini sudah ada nih pemahaman pandangannya ya. Kemudian dari ilmu filosofi, ilmu matematik, ini cikal bakal nih. Kemudian ilmu psikologi, linguistik, nah ini cikal bakal dari pengembangan intelligence system yang akhirnya AI-nya sendiri baru mulai diperkenalkan tepatnya tahun ini 1940-an. Nah, di sini lahirnya istilah AI. Nama pertama kali dikatakan AI itu tahun 1956 oleh John McCarthy.
John McCarthy. Nah, ini waktu itu mengusulkan dalam hasil penelitiannya dengan nama artificial intelligence. Setelah Alan Turing ya di sini ya, computation machinery dan intelligence. Sementara konsep dari neural network, jaringan saraf, neural network yang sekarang itu dikenal dengan nama lebih keren, deep learning, itu diusulkan pertama kalinya pada tahun 1943. Model otak, model saraf yang sampai sekarang masih sama cara memodelkannya. Nah, ini menarik. Nanti kita akan coba pelajari tahun 43 itu mikirnya seperti apa dan sekarang itu seperti apa. Oh ya, kok sama gitu ya. Nah, ini nanti kita akan lihat. Berarti perkembangan teknologi yang canggih-canggih sekarang ini tidak lain sebenarnya atas jasa dari dan perjalanan panjang sebenarnya. Bukan sesuatu yang jatuh dari langit tiba-tiba ada deep learning. Oke, kemudian perkembangannya terus meningkat terus gitu ya. Ditemukan berbagai macam algoritma baru, ditemukan berbagai aplikasi baru, ya terus aja ini nggak usah dibahas lebih detail ya. Dengan berbagai macam state of the art baru terkait dengan intelligence system atau artificial intelligence. Kalau kita lihat contoh-contohnya ya, ini yang salah satu milestone ya yang tidak bisa terlupakan pada tahun 1997 itu di mana komputer Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov dalam pertandingan chess catur. Nah, saat itu rame, langsung geger apakah komputer itu lebih cerdas daripada manusia, karena kok bisa menang main catur. Waktu itu memang geger, tapi kalau sekarang kita ngomongnya lain ya. Ya iya, komputer bisa menang, nah, kan komputer hanya mikirnya satu buah algoritma aja main catur, sementara manusia kan segala macam ya, memiliki berbagai multi kemampuan gitu. Nah, di sini pun banyak prosesornya juga nggak cuma satu, tapi komputer ada banyak, ada satu ruangan besar, ruang server, ya, data center lah sekarang yang digunakan untuk memainkan permainan catur saja. Nah, ini adalah salah satu milestone. Kemudian ada banyak penemuan-penemuan yang menggunakan konsep AI ya, cognitive science, kemudian perkembangan expert system, kemudian bagaimana sistem ini ya, sistem lift ya, lift gitu menggunakan AI, kemudian mesin cuci gitu, tahun 80-an itu terkenal sekali dengan namanya mesin cuci Fuzzy Logic. Akhirnya bagaimana mesin itu bisa berperilaku cerdas tergantung dari kebutuhannya. Ini yang menarik ini ya, yang di elevator system ini untuk gedung-gedung yang sangat tinggi, sementara usernya ada banyak, ada seperti penggunanya ya. Jadi penggunanya ini kan ada attended travel, non-stop travel, dan VIP service. Jadi orang-orangnya itu siapa gitu? Ada terutama ini yang penting ini adalah VIP service, yaitu petugas pemadam kebakaran, petugas kesehatan gitu, yang betul-betul harus segera dilayani. Nah ini akhirnya bagaimana nih mengatur mengelola suatu lift untuk puluhan lantai, apa ratus nih ya gedung-gedung tinggi ini ya, sampai 100 gitu. Nah ini akhirnya menggunakan AI gitu ya. Baik. Nah, konsepnya terus ada smart city gitu ya, di sini ada macam-macam perkembangannya lebih lanjut ke smart economy, smart governance, kemudian smart living, macam-macam ini perkembangannya di situ. Kita lihat kemudian robotik ya, bagaimana robotik itu membantu manusia,
di mana ada robot patroli, kemudian robot penuntun orang lanjut usia, atau robot penuntun tunanetra. Nah, ini sebenarnya hasil karya sendiri dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kita ya di ITB ya. Baik ini yang sebelumnya IRMA nih, Intelligent Robotic Mobility Aid. Ini dibuat oleh mahasiswa dari desain produk Fakultas Seni Rupa dan Desain. Hasil karyanya gini. Kemudian ini juga robot tunanetra, ini juga pekerjaan dari mahasiswa teknik elektro. Kemudian ada lagi nih robot rescue misalnya ya, untuk menyelamatkan korban, robot pencari korban bencana, dalam hal ini misalnya gempa bumi gitu ya, bencana alam. Nah, ini adalah karya dari kolaborasi dua fakultas, STEI dan FSRD, akhirnya dihasilkan hasil karya robot cerdas seperti ini. Nah, dalam bentuk benda ya seperti ini. Sekarang sudah keluar self driving car. Macam-macam perkembangannya, computer vision, natural interface. Nah, kalau kita lihat ini, kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi ketika ada dua orang berbicara, di mana dua-duanya ada di negara yang berbeda, ini kadang-kadang problem masalah bahasa. Seringkali kita ragu untuk presentasi di bahasa yang bukan bahasa Indonesia karena kita tidak menguasainya, dan itu menjadi hambatan, padahal nggak harus tidak terjadi, sehingga digunakanlah intelligent system untuk sebagai alat bantu. Jadi yang satu menggunakan bahasa A, yang satu menggunakan bahasa B, oleh mesin diterjemahkan, sehingga ketika A bicara, B mendengar dengan bahasa dari B sendiri. Nah, dengan demikian, ini akan membantu menjembatani komunikasi dari dua budaya yang berbeda, dua bahasa yang berbeda. Ya. Oke, jadi ini sekarang akhirnya pertanyaannya, bidang apa yang tidak ada AI-nya gitu. Kalau dulu bidang apa sih yang tidak ada komputernya? Mana komputer di mana yang tidak digunakan gitu ya. Bahkan bidang supranatural aja udah pakai komputer sekarang gitu ya. Nah, akhirnya tahun 80-an itu, tahun 80, 90, 2000. Sekarang tahun 2020, 2022 gitu, akhirnya pertanyaannya bergeser. Bidang apa yang tidak menggunakan AI? Nah, sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang penting untuk kita kuasai dan kita manfaatkan. Baik, nah dari sini kalau kita lihat tren perkembangannya, nah ada berbagai macam metode, algoritma, tools. Nah ini akhirnya yang banyak memanfaatkan dan banyak juga dikembangkan. Nah inilah yang akan kita pelajari pada kuliah kita. Baik, nah jadi saya kalau dikasih tahu, kalau ngomong itu nggak boleh lebih dari 20 menit. Karena kalau lebih dari 20 menit, itu biasanya yang mendengarnya udah hilang konsentrasi gitu ya. Nah, jadi berikutnya kita ingin mencoba melanjutkan dengan diskusi gitu, kita bicara terkait dengan AI ini. Baik, tadi ya, berarti kita di sini ada artificial intelligence, ada intelligent system. Nah, di sini ada kata lain nih. Ada smart. Nah, berarti kalau kita coba lihat lebih ke dalam, di sini ada beberapa istilah ya di sini ya. Jadi apa itu? Jadi ada intelligent di sini ya, ada intelligent. Kemudian ada smart. Ini bahasa Inggris nih. Nah, ini bahasa Indonesianya apa sih? Ini intelligent. Bahasa Indonesianya apa ya? Boleh kecerdasan? Cerdas ya.
Langsung aja. Ini saya nggak lihat chatnya ya, sulitan lihat chatnya, jadi buka mikrofon aja. Cerdas ya. Ada lagi selain itu. Kalau smart apa? Iya. Smart tuh bisa pintar juga Pak ya. Cerdas, smart, pintar sih. Terus. Nah, kesadaran, conscious ya, kesadaran. Cepat juga. Masuk nggak ya cepat? Cepat. Conscious. Cepat. Iya. Cepat itu berarti kita bicara di agile ya, barangkali ya. Nah, ini istilah-istilahnya tetap kepakai, ini benar semua sebenarnya. Oke, ada lagi. Kita brainstorming dulu nih sekarang. Oke. Nah, baik. Intelligent dengan smart itu beda atau sama ya? Cerdas dan pintar itu beda apa sama ya? Tergantung konteks saya rasa, Pak. Akhirnya kalau tergantung konteks bisa beda, bisa sama ya. Nah, saya mau menyampaikan sesuatu. Di komunitas AI di ITB juga ya, itu bicara intelijen, bicara smart itu masih terus dibahas. Cerdas, pintar, ya ada conscious juga, kesadaran itu juga terus dibahas. Karena itu di awal perkuliahan ini, nah ya saya ingin mengajak kita untuk berdiskusi, tapi kita akan mengumpulkan data dulu ya. Jadi coba cari apa perbedaan antara smart dengan intelijen. Jadi smart, kalau perbedaan berarti VS ya, intelijen. Kalau tergantung konteksnya, berarti kita bisa melihat di konteks mana. Nah, akhirnya kita coba kita gali lebih dalam, kita cari di literatur. Karena pendapat kita bisa berbeda dan semuanya tidak ada yang salah ya, karena memang kembali lagi tadi dikatakan tergantung konteksnya benar gitu ya. Nah, hanya di kalangan para peneliti pun masih seru ini perbincangannya. Nah, kita sebagai yang juga lagi belajar intelligence system, yuk kita coba mulai dari sini sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai terminologinya ya di sini. Nah, kira-kira itu. Nah, baik. Jadi untuk perkuliahan kita ya, ini saya udah berhenti ngomongnya, cukup dulu sampai di sini ya. Materinya sedikit-sedikit aja, pelan-pelan saja. Nah, tugas pertama. Nah, ini PR ya, PR singkat aja ya. Nah, buat satu paragraf singkat, tulisan gitu ya, apa perbedaan antara smart dan intelligent. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya, nanti masing-masing akan menyampaikan. Jadi apa itu smart, apa itu intelligent, berdasarkan pandangan pribadinya boleh ya. Silakan mau subjektif, mau objektif, tidak masalah. Objektif itu berdasarkan literatur, kalau subjektif itu berdasarkan pengalaman latar belakang pribadi. Nah, karena kehidupan kita memang gabungan dari subjektif dan objektif. Nah, itu ya sebagai tugas pertama. Nanti mohon dituliskan saja dalam suatu teks editor ya. Nanti saya bukakan ininya, tempat pengumpulannya ya di situ ya. Yang dikumpulkannya 1 minggu aja sebelum kuliahnya jam 10 ya, berarti jam 9 lah. Jadi nanti jam 10-nya kita diskusikan. Nanti seru kok,
karena nanti semuanya punya pandangan yang menarik gitu. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan adalah kita harus bisa menggabungkan, merangkum segala pandangan ini. Nah, ini bukan mengajarkan jadi politisi ya, tapi kita bicara ilmu ya. Jadi ilmu pun bisa berbeda dari latar belakang yang berbeda. Nah, kira-kira itu yang dapat disampaikan hari ini. Tadi Pak Suhardi mengatakan akan bergabung, tetapi kelihatannya di channel sebelah itu masih seru gitu ya, karena terkait dengan beban kerja dosen. Barangkali yang dosen juga tahu ini lagi pada was-was ini terkait dengan beban kerjanya, penilaian kinerjanya. Baik, sebelum ditutup kita adakan diskusi dulu, silakan bagi yang ingin bertanya silakan. Permisi Pak. Silakan, Pak Heru. Kelasnya ada grup Pak? Kelasnya, kalau grup kelas itu saya terbiasa menggunakan di Teams ini, paling optimal bagi saya karena ini yang terpantau, tidak tercampur dengan yang lain-lain ya. Jadi saya mohon maaf, saya termasuk orang yang jarang pegang handphone karena sudah terlalu hektik gitu. Tapi kalau di sini, di Teams ini semua terstruktur. Jadi begitu ada lampu nyala di kelas pertanyaan di kelas intelligence system, nah saya akan pantau dari sini. Chatnya juga dipantau. Lebih mudah-mudahan Bapak Ibu juga tidak ada kesulitan dengan menggunakan media komunikasi di Teams ini. Kira-kira gitu, Pak Heru, apa ada yang ingin disampaikan? Iya Pak, demikian Pak, terima kasih. Oke, baik, mudah-mudahan tidak ada ini ya. Jadi silakan berbagai kalau ada pertanyaan, diskusi, kebingungan, silakan. Private juga bisa, tapi lewat kelasnya juga ayo gitu ya. Jadi supaya kita bisa diskusi bersama. Baik, silakan. Ada lagi? Izin tanya Pak. Baik, silakan. Mau Mas Taufik dulu atau saya? Oke, Mas Luki aja dulu ya, silakan. Mau tanya Pak gini terkait AI ini, apakah AI yang diciptakan itu harus betul-betul sempurna gitu. Jadi kalau misalkan saya berpikir contohnya kalau misalkan ada error misalkan pada suatu mesin yang di dalamnya mengimplementasikan AI, itu bagaimana ya Pak? Contohnya misalkan yang sudah kita ketahui implementasi misalkan di mesin ATM untuk bukan transfer, untuk mengirimkan uang berbentuk cash itu kan ada deteksi uang palsu atau tidaknya ya Pak ya. Nah, sedangkan kalau saya lihat itu memang kalau uang palsu itu biasanya tidak bisa diterima sama mesin ATM. Nah, bagaimana kalau misalkan metode AI yang diterapkan di ATM itu mengalami error seperti itu Pak? Bagaimana penanganannya kalau misalkan dari sisi teknisnya Pak? Terima kasih. Yang paling penting adalah AI itu adalah kembali lagi augmented intelligence, alat bantu manusia. AI tidak bisa memiliki kecerdasan lebih dari manusia. Kecerdasan AI itu tergantung dari kecerdasan manusia yang membuat programnya. Nah, itu diprogram itu. Jadi bagaimana? Jadi kalau yang bikin programnya tidak teliti, itu pasti kacau juga gitu. Sesuai dengan itu. Dan ditambah lagi dari kemampuan komputer. Oke, komputer kita itu berapa bit sekarang? 64 bit ya? 64. Ya. Oke, 64 bit itu susah.
kebanyakan 64 bit. Turunin deh 32 bit. 32 bit itu 32 bit itu artinya apa? Barangkali ada yang dari elektro, informatika, masih ingat nggak ya? Apa artinya kalau komputer kan ada komputer 64 bit, komputer 32 bit. Dulu komputernya berapa? 16 bit. Saya mendingan menjelaskannya pakai kertas. Kalau gini kertasnya kertas digital. Nah, di sini ya. Di sini aja deh, komputer 32 bit. Kalau komputer 32 bit, berarti di situ ada komputernya ada 32 bit biner data. Karena kita tahu komputer itu biner, hanya 1, 0. 32 bit artinya, kalau mau lebih detail nanti boleh diskusi ya, ini sementara ini saja dulu, secara garis besar dulu, berarti ada 2 di pangkat 32, 2 pangkat 32 kita katakan bilangan lah. Artinya apa? Kalau kita punya bilangan asli atau bilangan integer, itu range-nya antara 0 sampai dengan 2 pangkat 32. Artinya 0 sampai dengan 4 miliar sekian. Detailnya saya lupa. Kalau kita hendak menghitung, kita kan semua sudah bisa bikin program ya. Kita semua sudah pernah mengenal bahwa dalam pemrograman itu ada tipe bilangan ya. Ada bilangan integer, ada bilangan floating point. Nah, bilangan integer kadang-kadang kita masukkan bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu bilangan integer. Nah, itu adalah bilangan kalau dari 0 sampai kalau bilangan. Kalau komputer 32 bit, berarti dia hanya punya alokasi 4 miliar saja untuk menyimpan, untuk merepresentasikan, untuk mewakili, untuk merepresentasikan bilangannya. Karena kita tahu integer ada bilangan negatifnya, berarti range-nya antara minus 2 miliar sampai dengan positif 2 miliar. Artinya apa? Berarti kalau kita menghitung matematika, komputer 32 bit maksimum itu hanya bisa menghitung sampai 2 miliar. Tidak bisa lebih. Nah, gimana kalau sampai kita mau hitungnya sampai triliun? Komputer 32 bit tidak bisa menghitung sampai triliun. Komputer 32 bit hanya bisa menghitung sampai maksimum 4 miliar kalau dimulai dari 0. Kalau negatif, dari negatif min 2 miliar sampai positif 2 miliar. Loh. Masalah? Iya, masalah besar dengan komputer itu. Kemudian bukannya aset dunia itu dalam bentuk triliun, dan selama ini di bank itu ngitungnya dalam bentuk triliun. Ya, artinya komputer yang bisa menghitung hanya sampai 2 miliar bilangannya, itu dimanipulasi sedemikian dengan program, sehingga bisa sampai di atas 2 miliar hitungnya. Dimanipulasi dengan program. Nah, akibatnya apa? Terjadi kecelakaan. Contohnya, dan kegagalan dan error. Contohnya, tahun 90, masih ingat ketika Irak, ini zamannya Saddam Hussein ya. Ini kelahiran tahun berapa ini? Zamannya Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Nah, waktu itu perang-perangan rudal itu antara Irak dengan US yang mau menyelamatkan Kuwait. Irak meluncurkan rudal Scud, itu ya. Terus dari US itu menembakkan rudal Patriot ke arah Irak. Jatuhnya di mana? Jatuhnya di Arab. Oh, ada apa? Begitu dilihat, dihitung lagi oleh para ahli, ternyata rudal Patriot yang ditembakkan dari Laut Merah, dari kapal induk Amerika, yang harusnya diarahkan ke Irak, ternyata memang setelah dihitung lagi, jatuhnya di Arab, nggak di Kuwait. Desainer awalnya itu salah desain gitu, karena dia tidak memperhatikan komputer yang dipakai itu 16 bit waktu itu. Nah,
Boro-boro 32 bit, 16 bit itu batas ngitungnya yang mana? Sementara jarak dari kapal induk ke Kuwait jauh ratusan kilometer, ribuan gitu kan. Nah ini jadi sama intelligence system itu hanya program buatan manusia gitu. Jadi kalau kita berharap dia bisa mengenal ini, dia bisa mengenal itu, sebelumnya pernah dikenalin dulu apa enggak? Jadi kalau sudah dikenali ya, misalnya mengenali saya seperti ini, tiba-tiba saya ganti kacamata, tiba-tiba saya pakai janggut kumis, tiba-tiba saya pakai wig, itu bisa gagal itu. Nah supaya gak gagal, harus dikasih foto saya dengan semuanya. Kenali dengan deep learning itu. Jadi saya pakai rambut palsu dulu, kenali. Saya pakai ganti kacamata, buka kacamata, kenali. Saya pakai kumis, janggut, kenali dulu. Nah baru bisa. Artinya apa? Sesuatu yang cerdas itu sebenarnya kalau bagi saya pribadi adalah sesuatu yang seolah-olah cerdas, padahal sebenarnya enggak sih, hanya alat bantu aja. Artinya kita jangan terpesona dengan teknologi. Nah, kira-kira itu. Mengenai yang tadi 32 bit itu baru satu ya, banyak di kuliah dasar komputer terkait dengan itu. Ya, jadi kita sebagai mahasiswa bidang S2, bidang teknologi informasi bertugas untuk melihat keterbatasan itu. Jadi kita bukan betul-betul bergantung kepada teknologi, tapi kita orang yang sangat hati-hati terhadap teknologi. Karena itu kita masuk di hampir bab akhir tentang ethical consideration dan concern. Nah itu. Bahwa ini sebenarnya nggak cerdas, sebenarnya hanya buatan manusia aja. Kira-kira itu, Mas Luki. Mas Taufik, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya Pak mau bertanya, kan sering Pak ya kita melihat perangkat IoT gitu Pak. Nah ini misalkan salah satu ada sebuah perangkat IoT, kemudian dia integrasi dengan sebuah sistem informasi. Nah yang ingin saya tanyakan, dalam konteks itu, apakah itu dapat dikatakan sebagai intelligent AI atau masuk ke smart gitu Pak? Karena kan ada dua jenis sistem gitu. Yang satu sistem informasi berbasis web, misalnya yang satu ini dari perangkat gitu Pak. Atau itu masuk ke AI tapi yang level tadi akan ada 3 level. Nah ini saya ingin pandangan Bapak seperti apa gitu. Jawaban detailnya akan kita bahas minggu depan ya, setelah kita ngobrol-ngobrol smart dan intelligent. Tetapi yang menarik adalah pada buku Intelligent System, udah ada bukunya tuh, yang diterbitkan tahun 80, saya lupa judulnya. Komputer yang diisi program Hello World itu dikatakan sebagai sistem cerdas. Sudah cerdas. Yang sekarang nggak mau apa itu, cerdasnya apa, cuma diprogram gitu. Nah ini orang tuh berharap banyak, padahal itu cikal bakalnya seperti itu. Nah karena itu yang intelijen itu yang deep learning, yang harus bisa belajar, yang ada machine learningnya segala macam. Wah akhirnya seru itu. Padahal kembali lagi nanti kita akan lihat deep learning yang diagung-agungkan tahun sekarang ini itu idenya dari tahun 43 tadi dan masih sama gitu sebenarnya. Dan tahun itu tuh nggak ada komputer, dan komputer baru tahun 45-46an gitu ya. Nah nah kita ingin menempatkan posisi pada datanya ya. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga kalau mengatakan bahwa apakah itu cerdas atau bagaimana, itu masuk kategori yang mana, itu jawabannya bisa beragam tergantung dari kita maunya bagaimana. Akhirnya ujung-ujungnya gitu, kita maunya bagaimana. Nah tapi khusus untuk kuliah kita, nah minggu depan kita akan diskusi dulu apa itu smart, intelligent itu apa, dan bagaimana gitu ya, kita akan bahas itu. Nah nanti dari situ kita bisa menarik kesimpulan gitu. Jadi ketika suatu perangkat IoT, apakah suatu perangkat IoT aja sudah dapat dikatakan cerdas, gitu ya? Nah kalau saya sih pada dasarnya seluruh perangkat teknologi yang digunakan untuk membantu manusia itu adalah suatu perangkat yang cerdas. Hanya level kecerdasannya mau di mana, seperti apa. Dan level kecerdasan seseorang itu tergantung dari
tergantung dari maunya dia itu naruhnya di mana. Manusia ada 1000, berarti ada 1000 pendapat. Nah, akhirnya bagaimana menyatukan 1000 pendapat yang berbeda. Nah, karena itu nanti kita akan belajar fuzzy system. Fuzzy itu apa? Fuzzy, Pak, algoritma ya? Fuzzy. Tapi kata fuzzy itu apa bahasa Indonesianya? Bingung kan? Gak jelas kan? Gak keruan gitu kan. Sesuatu yang fuzzy itu sesuatu yang bingung, gak keruan, gak jelas. Nah, kita akan belajar sistem fuzzy. Sistem fuzzy itu bukan sistem yang gak jelas, tapi sistem yang bisa membantu menjelaskan ketidakjelasan. Sistem yang bisa membuat ada 1000 pendapat, akhirnya 1000 kepusingan, itu akhirnya bisa ditarik kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan. Nah, itu kita akan belajar itu. Gitu. Nah, akhirnya bagaimana menyatukan semua pendapat. Nah, kira-kira itu. Jadi, kalau ditanya, kalau pendapat saya, sementara ya, bahwa itu semua sistem itu adalah cerdas, hanya memiliki level kecerdasannya berbeda. Di mana level kecerdasannya? Tergantung dari skala setiap orang. Tergantung dari latar belakang setiap orang. Karena setiap orang punya background yang berbeda-beda. Ah, gitu. Dan akan lebih detail lagi ketika kita bahas fuzzy. Kira-kira itu sementara ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Silakan. Bukan ini ya, saya hanya menyampaikan pendapat. Nanti kalau ada yang punya pengalaman lebih kita sharing. Karena saya sebagai fasilitator saja di sini menyampaikan pengalaman saya yang lebih dulu belajar itu. Bahwa benar atau salahnya nanti banyak ya pandangan lain. Silakan, barangkali ada yang ingin menambahkan. Baik, kalau begitu, ini pukul 11.30 ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita yang sangat menyenangkan hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan atensi perhatiannya semua, luar biasa ya. Ini angkatan 2021 ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan ya bagi semua dan juga khususnya bagi saya dari pengalaman Bapak Ibu semua. Nah, sebagai tugas pertama, proyek pertama, nanti mohon pandangannya terkait apa itu smart dan intelijen, nanti mohon dibuatkan satu tulisan, satu paragraf saja, nanti akan dibukakan tempat pengumpulannya di Teams ini. Baik, dengan demikian kita tutup pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai ketemu lagi pada perkuliahan minggu mendatang. Ya, selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama.